Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaina tawakkal. Bapak Ibu ingkang kula hormati, para alim ulama yang sama-sama kita ta'zimi. Insyaallah kita akan membaca kitab Al-Wafi, syarah daripada Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Imam Nawawi. Sebelum kita baca di kitab Ta'lim Muta'alim itu diajarkan kalau kita membaca kitab seseorang, kita menghadiahkan Fatihah dulu terhadap seseorang tersebut. Al-Hadinah Sholihah li Imam Nawawi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahi 'alim nasrun minallah wa fathun qarib. Hadis ini yang ke-8 diberi judul oleh muallif kita, yaitu judulnya adalah Hurmatul Muslim, kehormatan seorang muslim. Kalau bahasa lain itu privilege bagi seorang muslim. Jadi orang muslim itu punya kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak diberikan oleh selain muslim. Jadi kelebihan ini hanya milik orang muslim. Kafir tidak memiliki. Nopo? Hadisnya langsung kita baca. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan melalui jalurnya Ibnu Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, Ibnu Umar juga radhiyallahu an. Kalau di sini radhiyallahu anhuma, kenapa? Sayyidina Umar itu juga nopo diridhoi oleh Allah, sahabatnya Rasulullah. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ini juga sahabatnya Rasulullah. Jadi bapak lan anak itu merupakan nopo sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lah niki pun sampai jenengan gagal faham. Nah, karena ini vocabnya atau bahasanya itu ngeri nih kalau diartikan. Nopo kola niki kudu serius, cek zaman gak gagal faham. Nopo kola umirtu an uqatilan nas, saya diperintahkan untuk membunuh manusia. Lah lek ngeten niki lek dipahami lek terlek ndak boleh. Nah, ini faedah daripada hadis ini diantaranya, kalau kita memahami hadis itu tidak boleh menelurkan sebuah hukum dari satu hadis. Oh, kalau hadis ini berarti kita disuruh membunuh orang. Apakah betul ini Rasulullah memerintahkan membunuh? Kalau kita lihat Rasulullah setelah diangkat menjadi Rasul di Mekah selama berapa? 10 tahun. Apakah Rasulullah pernah membunuh seseorang? Tidak. Adakah orang Islam, wahai sahabat, angkat pedangmu, bunuh orang itu yang nggak mau masuk Islam? Pernahkah Rasulullah begitu? Tidak. Tatkala Rasulullah nyampe di Madinah kurang lebih berapa itu? 13 tahun. Apakah disuruh membunuh? Tidak. Maka ini apa? Kita selain membaca hadis itu teksnya, maka kita harus membaca keadaannya. Jadi nopo asbabul wurudnya, keadaan hadis ini kenapa diturunkan, keadaan Rasulullah. Makanya di sini kita tidak boleh letterlek memahaminya. Berarti apa? Qala umirtu an uqatilan nas. Oh, saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk membunuh manusia. Tidak. Rasulullah dalam keadaannya tidak. Bahkan para sahabat pun tidak memaksakan orang yang tidak mau masuk Islam. Bahkan orang-orang Islam itu sampai di Nusantara ini juga mengayomi, karena Islam itu sifatnya adalah rahmatan lil alamin. Kita ambil contoh, Islam itu di Indonesia itu terbesar di dunia. Dulu 93%, mungkin sekarang menurun begitu ya. Berarti apa? Islam terbesar di dunia itu adalah Indonesia. Tapi ikonnya Indonesia apa? Candi Borobudur. Itu ikonnya umat Islam atau bukan? Bukan. Tapi kenapa kita selaku umat Islam ya rahmatan lil alamin nggak kita hancurkan? Oh, kita umat Islam terbesar di dunia,
kita bikin masjid Istiqlal aja ikannya, Candi Borobudur kita hancurkan. Tidak. Umat Islam itu rahmatan lil alamin. Begitu juga hadis ini berarti apa? Maknanya kita tidak diperintahkan untuk membunuh. Tapi apa maknanya? Ada dua. Yang pertama membunuh tadi tidak. Yang pertama maknanya apa? Kita diperintahkan uqatilah, bukan aqtulu. Saya diperintahkan untuk membunuh, tapi uqatilah di sini memerangi. Siapa yang diperangi? Hatta yashhad, orang-orang agar supaya mereka yang menghalangi umat Islam untuk bersyahadat. Jadi kalau kita itu diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang menghalangi umat Islam untuk beribadah. Apabila ada seseorang, kita mau sholat, kita mau ada taklim, majelis taklim, dihadang itu, nggak boleh. Nah itu kita lawan, nggak boleh. Majelis taklim ini saya napa mboten? Saya. Orang sholat isya berjamaah saya napa mboten? Saya. Orang majelis sholawat saya napa mboten? Saya. Tapi apa? Kita dihalang-halangin, nggak boleh ini. Kenapa? Sekarang diganti, nggak boleh ada majelis taklim. Nggak apa? Remi bersama nih gini. Wah itu kemungkaran. Maka itulah yang harus kita perangi. Maknanya kita memerangi itu apa? Bagi seseorang yang menghalangi kita dalam menjalankan syariat Islam. Selagi di Indonesia ini kita diperbolehkan sholat, selagi di Indonesia ini kita masih diperbolehkan untuk menghadiri majelis taklim, maka tidak ada alasan kita untuk memberontak di bangsa Indonesia. Maka kita harus taat kepada ulil amri, karena kita nyaman-nyaman saja. Ya wis, nggak cocok boleh, demo-demo dikit boleh, tapi tidak boleh nopo memberontak yang anarkis apa dan lain sebagainya. Karena apa? Kita tidak dipermasalahkan untuk beribadah. Bukti ini awal dewe sholat masih majelis taklim masih boleh. Berarti apa? Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memerangi orang yang menghalangi kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Makna yang kedua, kita diperintahkan untuk nasrullah. Maksudnya apa? Menyampaikan tentang Allah, menyampaikan tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah niki kita diperintahkan oleh Rasulullah, termasuk kula panjenengan semua yang hadir, sampean-sampean kabeh itu diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk menyampaikan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di riwayat yang lain, baligh anni law kana ayat. Sampaikan tentangku, sampaikan tentang Islam ini walaupun satu ayat. Lah ini tidak ada kriteria. Sampaikan tentang kulek saman wis dadi ustad, ndak. Sampaikan tentang kulek saman wis gelari LC, ndak. Ya, sampaikan tentang kulek saman wis dadi kiai, ndak. Apa? Sampaikan tentangku walaupun satu. Maka di sini ada kewajiban, satu menyampaikan, dua memahami konteks Islam agar supaya kita tidak salah dalam menyampaikan. Berarti apa? Wajib sampean belajar, wajib hadir di majelis taklim. Ojo sampai menyampaikan tapi sing sampean sampaikan itu tidak ada runutannya, ilmune gak bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngawur, mondo ora berfatwa. Lho ngene iki lho. Mondo ora, ngaji ora, kemudian berfatwa, maka ini sesat jatuhnya. Maka bagaimana? Kewajiban kita untuk belajar, yang kedua kewajiban kita untuk menyampaikan. Dan yang disampaikan objeknya itu ada dua, tentunya caranya berbeda. Yang pertama, yang disampaikan terhadap orang-orang kafir, sampaikan. Berarti apa? Menyampaikan terhadap orang kafir itu wajib hukumnya, boleh. Bukan tidak boleh dakwah kepada sesama umat Islam, tidak. Rasulullah juga menyampaikan ke orang-orang kafir dengan cara apa? Biqaulan karima, dengan nopo? Kata-kata sing api, sing gak meso-meso, kan? Wos kait ngomong ini opo lek bahasa Inggris opo meso-meso lah gak karuan. Itu tidak. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar juga yang bagus. Orang kok nanti citranya umat Islam ini buruk di internasional, enggak. Saya mau berdakwah, orang yang nggak nurut tak bom kabeh. Angsal napa mboten? Enggak boleh. Ya enggak? Kita itu qudwatun hasanah. Ada orang ya
negara itu menerapkan nilai-nilai Islami daripada orang-orang Islam. Apa? Negara-negara contoh ya, di Jepang itu bersihnya minta ampun. Lah kok awake dhewe selaku yang memiliki agama Islam yang di dalamnya ada konsep an-nadzafatu minal iman, tapi ndek negarane awake dhewe apa? God-gote mampet kabeh. Lah ini kan apa? Kita umat Islam tapi tidak memiliki qudwah kepada mereka. Berarti apa? Menjaga lingkungan tertib, menjaga napa jenenge agar supaya god-god itu tidak mampet. Itu bagian dari qudwah, bagian daripada syiar agama. Sehingga apa? Uang itu takjub terhadap Islam. Masya Allah, Indonesia itu betul kok, diarani negara paling gede umat Islami, tapi luar biasa. Saya merasa nyaman di negara Indonesia. Kenapa? Saya itu kehilangan dompet, bahkan ada orang yang nyari saya dompetnya ate dibalekno. Kira-kira di Indonesia ngoten apa mboten? Loh, berarti apa? Nilai-nilainya tidak dilakukan oleh umat Islam. Lah selanjutnya umat Islam menyontohkan agar supaya apa? Orang kafir itu gak usah diceramai ngalor ngidul, tetapi ndelok perilaku kita selaku umat Islam. Oh, wis takjub gak karu-karuan. Aku seneng ambil wong Islam itu. Karena apa di Indonesia? Waduh, isu-isu wis adus, wis wangi. Waduh, lek kono enggak. Engko awake dhewe ketemu dengan orang ambune prengus, gak adus, berarti gak qudwah hasanah. Ya, qudwah itu dalam perilaku yang baik. Sehingga orang-orang kafir itu apa? Melihat akhlak kita itu luar biasa, kepingin rasanya untuk gabung di agama kita. Itu cara yang baik. Ojo gak podo, kita beda. Orang mereka itu bukan umat Islam, jangan dituntut untuk melaksanakan syariat Islam. Mereka pergi acep dibom. Lah ini kan berarti bukan qudwah hasanah. Kalau mereka mengganggu kita dalam beribadah, boleh kita tegur. Nggawe diskotik pinggirnya masjid, tor lagune diparakno nang masjid. Ini ganggu. Mereka ndak ganggu kok, tertutup, biarkan saja. Lah maknanya di sini apa? Kita perlu qudwah yang hasanah. Maka mereka pun nanti akan malu untuk masuk di negara Islam. Oh iya, ini negara Islam, saya menghormati, saya nggak akan minum bir di sini. Ternyata wong Islami dhewe sing nggarai mabuk. Lah ngeten iki qudwah napa mboten? Nah, berarti apa? Di sini caranya kita itu yang pertama biqaulin karima, yang kedua qudwah hasanah. Nah, di sini yang disampaikan atau objek yang mau kita dakwai, sing pertama wong kafir, sing kedua podo muslimi. Lek wong kafir, bagaimana metode dakwanya? Hatta yashhad. Didakwai dengan perkataan yang bagus, dikasih dakwah qudwatun hasanah. Wong kafir nuwun sewu, ada ceritanya ku ngeten. Oh, hidayah itu macam-macam jalannya. Ada wong nonton TV bareng ngono. Morong niku dikandani. Apa ini? Nah, ono live dari Mekah itu loh. Wong tawaf kan semrawut, apa muter rapi, sing kene kan semrawut karena orangnya nggak tawaf kan. Nah, itu dilihat. Moro ono wong kafir dengan kamu lihat di situ kira-kira berapa orang? Yes, paling 1 juta atau 500.000 orang lah. Oh iya ya. Kira-kira lek nertib no wong sakmono iku butuh waktu berapa? Paling 2 hari selesai itu. Kalau polisinya banyak itu selesai. Onda. Kata teman, kata lihat saja. Paling nggak sampai 5 menit wis rapi. Mari ngoten. Allahu akbar, Allahu akbar. Sing tawaf iku sebagian sing sekait mari leren, sing dikene terus mari leren. Moro imame istawu langsung mandek kabeh dan menghadap kiblat kabeh. Bro, bareng ngoten. Kira-kira gak sampai 5 menit terus mari Allahu akbar, serentak semua takbir. Apa? Semua itu menghadap ke kiblat dengan gerakan yang sama. Lalu apa orang ini? Karena qudwahnya bagus, contohnya api. Apa? Ini tidak mungkin ini dilakukan oleh manusia, pasti ada campur tangan dari Tuhan. Oleh karena itu bimbing aku untuk masuk di agamamu. Loh, karena kita mencontohinya bagus. Ya apa wong kafir itu iso tertarik ambek umat Islam. Didi gak cocok saman bom. Ini gak oleh gitu ya.
Oh, oh mereka yang ngajari mabuk, tonggoku ku Islam Pak Kaji. Lah sing kei bir iku ya Pak Kajiku, ya tambah gak oleh ngoten niku nggih. Nah, berarti apa? Kalau orang kafir itu dakwanya yang pertama hatta yashhad. Berarti apa? Ayo kita bimbing mereka dengan berbagai cara apapun sampai mereka mengucapkan apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, poin apa yang harus disampaikan terhadap mereka? Wa yuqimus shalah. Ternyata orang orang itu didakwai yang pertama syahadat, yang kedua wa yuqimunas shalah. Napa wong sing mendirikan salat. Lha wong kafir niku salat itu adalah identitas. Identitas niku ngeten. Lek sampeyan napa wong maling diarani kafir napa mboten? Mboten, nggih. Sik tetep wong Islam sing nyolong. Koruptor lek maling iku kan pitik, nggih. Maling iku copet iku dompet, lak ngoten nggih. Tapi lek koruptor iso 300 hampir 300 triliun iku koruptor. Koruptor iku diarani wong kafir napa mboten? Mboten, wong Islam. Nggih. Sampeyan lah apa ae dadi bedigasan sik dadi wong Islam, tapi sampeyan gak salat diarani kafir. Berarti napa? Apa jenenge salat itu adalah identitas. Sapa sing syahadat, maka kewajibannya salat. Makanya Imam Syafi'i itu tatkala ditanya oleh para muridnya, mal farqu bainal mu'min wal kafir, napa sih yai bedane wong mukmin ambek wong kafir? Bedane adalah as-shalah. Berarti sampean niku bedane ambek wong kafir salat. Lek sampean Islam tapi gak salat padha karo wong kafir. Berarti napa? Wong kafir iku dibimbing syahadat, yang kedua dibantu untuk salat. Yang ketiga adalah wa yu'tuz zakah. Ora syahadat to. Kemudian apa? Yo mendirikan ora kok salat to. Kudu napa menunaikan zakat. Zakat itu ada aturan mainnya. Seperti halnya salat ada aturan mainnya. Ojo gawe-gawe dhewe.